Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi' wal amalis salih wa ayyaftah lana futuhal arifin wa ayyufaqqihana fid din wa ayyarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab yang berkaitan dengan jenazah. Nah, poinnya yang pertama, kita akan membahas pada bab ini tentang kewajiban muslim terhadap jenazah. Yang kedua, cara memandikan. Yang ketiga, cara mengkafani. Keempat, cara mensolati atau rukun solat. Kemudian yang kelima, cara menguburkan jenazah. Kemudian yang terakhir, kondisi dibolehkannya mayat digali kembali. Nah, yang pertama, alladzi yalzamu lil mayyit arba'u khisalin, yang kewajiban kita sebagai kaum muslimin terhadap saudara kita yang meninggal dunia ada empat. Ada empat. Nah, kewajiban di sini maksudnya fardu kifayah. Jadi fardu ada dua, fardu kifayah dan fardu ain. Bedanya kalau fardu ain ya setiap dari kita wajib. Nah, kalau fardu kifayah, nah, jadi ketika sudah ada yang melakukannya, maka sudah gugur dari yang lainnya. Tetapi kalau tidak ada yang melakukannya, maka seluruh atau di dalam satu kampung itu berdosa semuanya. Nah, itu yang dinamakan dengan fardu kifayah. Maka kewajiban kita atau hukumnya adalah fardu kifayah bagi kita semua atas saudara kita yang meninggal. Ada empat perkara. Yang pertama adalah al-gusluhu, yaitu memandikan jenazah. Kemudian yang kedua takfinuhu, yaitu mengkafani. Yang ketiga as-salatu alaihi, yaitu mensolatkan. Dan yang terakhir adalah dafnuhu, yaitu memakamkan atau menguburkan. Dan ada yang menambah hamluhu, yaitu membawa ke kuburan, tapi itu sebenarnya sudah satu Ada yang memisahkan. Jadi kalau ada yang mengatakan 5, berarti itu maksudnya membawa. Nah, atau mengantarkan jenazah ke kuburan. Nah, itu yang kelima. Tapi sebenarnya itu sudah termasuk memakamkan. Maka yang masyhur ada 4. Nah, sekarang sebelum kita masuk kepada cara memandikan, mungkin kita akan membahas ya secara ringkas tentang ya kewajiban-kewajiban kita terhadap saudara kita yang meninggal. Karena saudara kita yang meninggal itu ya bermacam-macam. Ada yang meninggal dalam tidak kondisi syahid, dan ada yang meninggal dalam kondisi syahid. Ada yang meninggal dalam keadaan dia sudah besar. Tapi ada juga yang meninggal dalam kandungan atau keguguran. Apakah kita wajib juga memandikan, mengkafani? Ada yang meninggal dan dia beragama Islam, dan ada yang meninggal tapi tidak beragama Islam. Nah, ini seperti apa kewajiban kita. Jadi kita akan membahas secara lanjut berkaitan bagaimana atau apa-apa kewajiban kita terhadap jenazah yang syahid. Kalau jenazah biasa ya tadi empat kewajiban, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan atau memakamkan. Tapi tidak semua yang 4 ini wajib. Terkadang ada jenazah yang bahkan ada haram untuk mensolatinya. Nah, ini tidak boleh kita mensolati jenazah tertentu. Nah, sekarang kita bagi jenazah ini macam-macam. Kalau jenazah biasa apa sih maksudnya? Nah, ya pada umumnya ya,
seperti biasa. Nah, maka ada 4. Yang pertama apa? Memandikan seperti yang ada di kitabnya. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolatkan. Dan yang keempat, menguburkan atau memakamkan sama. Nah, sekarang ini anggaplah memandikan berarti ibaratnya M, biar nanti mudah ya, biar enggak nulis-nulis lagi. Ini mengkafani berarti K. Berarti M itu mandi, K itu kafan, S itu sholat, yaitu mensolatkan, dan kui itu ada menguburkan, kubur. Nah, biar beda dengan K ini kalau K seperti ini berarti kafan, ini kubur. Nah, ini tandanya biar kita. Nah, sekarang kita mulai dengan jenazah, yang dimana jenazahnya dia itu syahid. Nah, syahid. Apa yang dimaksud dengan syahid? Yang terbunuh di peperangan. Yaitu yang dimaksud dengan apa? Syahid. Nah, yang ikut berperang kemudian terbunuh di peperangan. Itu yang dinamakan syahid. Nah, maka hukumnya adalah yang wajib adalah at-takfinu wad-dafan. At-takfinu wa ad-dafan. Jadi di sini bisa langsung memandikan. Nah, ini urutannya sama aja gini. Yang pertama urutannya apa? Memandikan, berarti hukumnya tidak. Artinya apa? Kalau ada syahid, orang mati syahid, ya tidak dimandikan. Yang kedua, dikafani atau tidak? Dikafani atau tidak? Orang mati syahid dikafani atau tidak? Dikafani, tetap dibungkus. Orang mati syahid disolatkan atau tidak? Tidak disolatkan. Nah, dan yang keempat, menguburkan, ya tentu dikuburkan. Jadi kewajiban kita kalau orang jenazahnya itu adalah mati syahid atau orang yang syahid, ya terbunuh di medan pertempuran, maka kewajiban kita hanya ada 2. Mengkafani dan menguburkan. Kafannya ini nanti dengan bajunya, tidak usah dibuka bajunya. Misalnya dia berperang menggunakan baju. Nah, bajunya itu tidak usah dilepas. Ketika mau dibungkus langsung di double. Nah, jadi langsung, tapi tidak dimandikan. Meskipun ada darahnya, ya, meskipun ada darahnya supaya menjadi saksi. Bajunya, darahnya itu nanti akan menjadi saksi. Makanya tidak dimandikan, karena kalau dimandikan darahnya hilang, saksinya hilang. Nah, dan tidak disolatkan karena sudah mendapatkan apa? Jaminan dari malaikat. Nah, karena sholat itu, mensolati jenazah itu artinya apa? Kita memberikan syafaat kepada jenazah. Nah, sedangkan ya orang yang mati syahid ini sudah diberikan syafaat oleh 70 malaikat, ya seakan-akan ya sudah lebih dari cukup, lebih dari cukup. Maka tidak usah disolatkan. Nah, tidak usah disolatkan. Langsung apa? Dibungkus, dikafani, kemudian langsung dikuburkan. Itu kalau orang mati syahid. Tapi mati syahid di sini maksudnya mati syahid yang perang, bukan mati syahid, karena ada juga yang dinamakan syahid orang tenggelam, orang kebakaran, itu kan juga di dalam
riwayat itu dikatakan orang-orang yang syahid, tapi bukan kalau orang mati syahid karena tenggelam ya, tetap yang 4 ini. Yang dimaksud syahid di sini adalah syahid apa? Yang di medan tempur. Orang menuntut ilmu meninggal ketika berjalan menuntut ilmu misalnya. Berarti biasa kita dengar, oh ini mati syahid. Ya mati syahid tapi tetap 4 ini. Yang dimaksud di sini yang mati syahid ini adalah orang yang terbunuh di medan peperangan. Nah, orang kafir dulu kayaknya ya. Orang kafir. Nah, kalau masih ingat ya, kafir itu terbagi menjadi 4 ya, paling tidak 4. Yang pertama kafir harbi. Apa itu harbi? Yang memerangi kita. Nah, dan yang kedua, nah, zimmi sama musta'man sama mu'ahad. Nah, mu'ahad. Ini gini aja, bagi 2 aja, intinya bagi 2. Yang memerangi dan tidak memerangi gitu aja. Karena nanti zimmi, mu'ahad, musta'man ini nanti sama semua. Tidak memerangi. Jadi kafir itu kita bagi menjadi 2. Ada kafir yang memerangi kita atau memerangi kaum muslimin, dan ada kafir yang tidak memerangi. Nah, itu hukumnya beda. Sekarang kita mulai dengan kafir apa nih? Yang memerangi. Ini yang tidak yang tidak memerangi, yang memerangi dan yang tidak memerangi. Jadi yang harbi di sini, harbi bahasa Arabnya harbi, yang tidak memerangi masuk semua. Zimmi, mu'ahad, musta'man masuk semua di sini, tidak memerangi. Nah, sekarang kita mulai dengan yang memerangi atau yang murtad, nanti sama di sini atau ditambah ya. Yang memerangi atau murtad. Bedanya ini sama ini apa? Ini sudah Islam tapi keluar. Kalau ini belum sama sekali Islam, belum pernah masuk Islam. Nah, memang dari kecil sampai meninggal dia kafir. Nah, maka hukumnya beda. Yang memerangi kita maka tidak wajib sama sekali. Yang 4 ini tidak ada yang wajib. Kalau ada anjing yang makan ya enggak apa-apa. Nah, tetapi nanti ada yang hukumnya apa? Boleh. Hukumnya apa, boleh. Memandikan apa hukumnya? Yang pertama, hukumnya boleh. Nah, nomor 1. Nomor 2, apa nih? Mengkafani boleh. Mensolatkan haram. Menguburkan boleh. Nah, ini hukumnya. Jadi tidak wajib. Jadi bedanya ini wajib, ini boleh. Ada orang kafir meninggal, ya kalau kita mau ada orang yang memandikan ya boleh. Apa artinya boleh? Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Maksudnya kalau tidak memandikan, ada orang kafir meninggal tidak ada yang mandikan, ya satu kampung tidak berdosa. Nah, tidak ada yang kafani, tidak berdosa. Tapi kalau kita solati berdosa kita. Kalau kita solati berdosa karena hukum sholatnya apa? Haram. Kalau menguburkan ya boleh, tapi tidak dikuburkan juga tidak berdosa, kecuali mungkin nanti kita menguburkan supaya tidak bau, tapi secara hukum asalnya ya boleh. Nah, kemudian yang tidak memerangi kita. Nah, memandikan
Memandikan boleh. Apalagi mengkafani wajib. Mensolatkan haram. Menguburkan, memakamkan wajib. Nah, seperti ini bedanya. Jadi kalau ada orang kafir dan orang kafir ini tidak memerangi kita, orang kafir ini tidak memerangi kita, di kampung kita ada orang kafir meninggal dan tidak ada yang mengurus, ya kita boleh untuk memandikan, tidak berdosa. Tapi tidak dimandikan pun kita tidak berdosa. Dimandikan tidak berdosa, tidak dimandikan tidak berdosa. Itu artinya boleh. Sekarang mengkafani. Nah, di kampung tidak ada orang yang mengkafani. Berarti satu kampung berdosa karena hukumnya wajib. Orang kafir meninggal ya tetap harus dibungkus, dikafani. Nah, disolatkan atau tidak? Ya tidak boleh. Kita sama sekali sama ini hukumnya. Karena dia orang kafir, ya tidak sholat, ya jadi tidak usah disolatkan. Haram disolatkan orang kafir. Maka kewajiban kita terhadap orang kafir yang meninggal yang tidak memerangi kita hanya dua. Kalau dia muslim berarti empat. Berarti mengkafani dan menguburkan. Dibungkus langsung dikuburkan. Itu sudah menggugurkan kewajiban. Itu kalau orang kafir yang tidak memerangi kita. Nah, sudah selesai. Orang biasa, orang yang mati syahid, orang kafir. Nah, sekarang kita masuk ke orang yang keguguran. Nah, atau bayi yang keguguran. Di mana ini? Tulis sini aja. Bayi yang keguguran. Nah, bayi yang keguguran ini dibagi menjadi dua. Kalau kegugurannya yang pertama 6 bulan. Usia kehamilannya sudah 6 bulan. 6 bulan lebih, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, apalagi 9 bulan. Nah, kemudian yang kedua di bawah atau begini, kurang, ini namanya kurang dari 6 bulan. Misalnya kurang dari 6 bulan ya 5 bulan, 4 bulan, ya. Nah, itu namanya kurang dari 6 bulan. Nah, kalau 6 bulan maka hukumnya seperti orang dewasa. Yang ini berarti apa? Memandikan MK Nah, berarti ini wajib. Ini wajib, ini wajib, ini wajib. Semuanya wajib. Semuanya wajib. Nah, jadi kalau ada bayi yang keguguran, kita lihat ya, bayinya itu usia berapa dia keguguran. Kalau di atas 6 bulan atau 6 bulan ke atas, maka itu hukumnya sama dengan orang yang sudah dewasa. Artinya wajib bagi kita memandikan, wajib mengkafani, wajib mensolati, dan wajib menguburkan. Ini kalau 6 bulan ke atas. Tapi kalau kegugurannya di bawah 6 bulan, yang ini di bawah 6 bulan, nah ini nanti hukum khusus. Nah, sekarang kita bagi jadi 3. 6 bulan ini kita bagi jadi, atau yang kurang dari 6 bulan, ini ada 3 kondisi. Kondisi yang terlalu jauh. Kurang dari 6 bulan. Yang pertama,
sudah berbentuk dan ada tanda kehidupan. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, jadi dua. Berbentuk dan ada tanda kehidupan. Kalau yang ini berarti berbentuk tapi tidak ada tanda kehidupan. Nah, yang terakhir berarti tidak berbentuk tapi ada tanda kehidupan. Nah, jadi ini ada dua-duanya. Sudah berbentuk, maksudnya berbentuknya sudah berbentuk manusia. Di bawah 6 bulan itu kadang bayi sudah ada yang berbentuk, kadang ada yang belum berbentuk. Kalau berbentuk dan ada tanda kehidupan, apa itu tanda kehidupan? Ketika lahir ada suara nangis, kemudian meninggal. Ya kan? Ada suara tangisan. Atau ada gerakan tangan, atau ada intinya sempat hidup. Intinya sempat hidup kemudian ketika keluar ada suara atau ada gerakan. Nah, itu namanya ada tanda kehidupan. Kemudian meninggal. Nah, tapi sempat hidup. Apalagi sudah ada nafas. Nah, kata dokternya ini tadi sempat berarti itu yang dinamakan ada tanda kehidupan. Nah, kadang ada bentuknya tetapi tidak ada tanda kehidupan. Apa maksudnya? Ya pas keluar ya sudah, ibaratnya sudah meninggal di dalam. Kemudian keluar. Tidak sempat hidup di alam dunia, maksudnya seperti itu. Tapi bentuknya ada. Sudah ada kepalanya, sudah ada tangannya, itu maksudnya. Tidak berbentuk, ini tapi angelin. Tidak berbentuk, belum terbentuk, tapi ada nafasnya atau ada jantungnya, ya sudah berdetak, tapi belum jelas bentuknya. Nah, itu yang dimaksud tidak berbentuk, tapi ada tanda kehidupan. Nah, yang sekarang, yang pertama, berbentuk dan ada tanda kehidupan. Ini hukumnya bagaimana? Yang pertama, berarti sekarang kalau nomor 1 berarti apa? Memandikan. Nomor 2, mengkafani dulu. Terus nomor 3, mensolati. Nomor 4, menguburkan. Nah, ini yang di bawah 6 bulan. Nah, seperti yang di atas 6 bulan. Berarti ini apa? Wajib. Ini juga wajib. Ini juga wajib. Jadi sama tadi. Yang ini tetap wajib. Yang mislul kibar gitu aja. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Nah, kemudian berbentuk tidak ada kehidupan. Nah, ini yang tadi di sini. Salah tadi. Nah, nomor 1-nya wajib, nomor 2-nya wajib, nomor 3-nya haram, nomor 4-nya wajib. Nah, ini yang di sini tadi pindah sini. Yang ini mirip sama seperti ini. Biar itu. Sekarang astagfirullah. Walakin yatasyakal walahu alamatul haya. Lahu syakal wala alamatul haya. Nah, ini benar. Terus yang kedua, la yatasyakal wala alamatul haya. Oh, berarti ada 4 nih. Lakin yatasyakal walahu alamatul, berbentuk tetapi tidak ada, ini benar sudah. Kemudian yang ketiga, tidak ada tanda
kehidupan. Jadi lawannya ini, lawannya yang pertama di sini berbentuk dan ada tanda kehidupan. Yang terakhir ini tidak berbentuk dan tidak ada tanda kehidupan. Jadi tak ulang. Yang pertama berbentuk ada tanda kehidupan. Jadi sudah ada bentuknya, kemudian pas keluar ada suara tangisnya. Nah, berarti hukumnya seperti yang ini, wajib empat-empatnya. Yang kedua berbentuk, sudah berbentuk tapi tidak ada tanda kehidupan. Nah, tidak hidup, sudah mati dalam kandungan. Nah, ini yang kedua. Hukumnya sama dengan yang ini, bedanya yang nomor 3 ini haram. Sholatnya haram. Kemudian belum ada bentuknya dan tentunya tidak ada tanda kehidupan. Nah, ini tidak berbentuk dan tidak ada tanda kehidupan. Ya, biasa masih di awal-awal hamil, belum ada bentuknya, tidak ada tanda kehidupan. Nah, ini hukumnya bagaimana? Nah, yang pertama adalah nomor 1, mandinya apa hukumnya? Boleh. Ya dicuci maksudnya, dicuci. Nah, ya kalau gumpalan daging ya dicuci. Nah, kemudian nomor 2 disunnahkan untuk mengkafan itu disunnahkan. Jadi ada orang keguguran belum berbentuk, belum ada kepalanya, belum nampak tangannya, tapi sudah ada daging yang keluar. Nah, itu seperti apa? Yaitu dicuci, tapi hukumnya boleh. Tidak dicuci pun tidak mengapa. Kemudian dibungkus, hukumnya apa? Sunnah. Apa artinya sunnah? Kalau kita bungkus lebih baik, dapat pahala. Kalau tidak dibungkus tidak dapat dosa. Nah, kemudian yang ketiga menyolatkan. Hukumnya apa kira-kira? Haram. Kalau yang ini saja tidak boleh, apalagi karena belum pernah hidup. Ini juga tidak pernah hidup, maka tidak usah disolatkan. Dan yang keempat, kira-kira dikuburkan atau tidak? Nah, hukumnya kira-kira bagaimana? Nah, sunnah. Ya ibaratnya dia belum menjadi manusia lah istilahnya gitu. Ya sunnah. Lebih baik dikubur dapat pahala. Nah, tapi kalau ada orang yang tidak nguburin, ya tidak berdosa. Kan ada tetangga yang mungkin tidak bisa berkembang, jadi dia tidak berkembang, akhirnya dibuka kan itu hancur. Ya kalau sudah tidak ada apa-apa ya sudah. Tidak berbentuk. Nah, tidak bernyawa. mau diapain lagi? Mau dimana nggak ada. Tidak usah. Kalau cuma darah maksudnya tadi. Yang itu kalau yang ada gumpalan daging ya bisa masuk di sini, dicuci, kemudian dibungkus, kemudian dimasukkan di tanah, gitu aja. Nah, tapi tidak usah sedalam kalau gali kubur orang dewasa. Nah, tidak usah terlalu dalam, tidak usah beli kuburan. Nah, kalau seperti itu ya yang ini nanti masuk yang ini. Nah, ini sudah selesai ya. Ini muqaddimah tambahan. Sebenarnya masih ada lagi satu, orang yang muhrim. Muhrim itu artinya apa? Ya orang pakai pakaian ihram, mau haji atau umroh, kemudian pakai pakaian ihram, kemudian meninggal. Nah, itu hukumnya sama seperti ini, cuman bedanya nanti di kafannya. Cuma bedanya di kafan. Kalau orang biasa yang tidak ihram, kafannya itu menutup seluruh tubuh. Tapi kalau orang muhrim, laki-laki tidak menutup kepalanya dibuka. Jadi kafannya itu dari leher ke bawah. Nah, kalau wanita mukanya yang dibuka. Kalau muhrim. Tapi intinya pada umumnya orang yang berihram
ya meninggal di kota suci misalnya, ya kan, lagi haji atau lagi umroh, kemudian tiba-tiba meninggal di sana, belum selesai ihramnya, masih memakai pakaian yang putih itu, masih memakai pakaian yang putih, maka kewajiban kita apa? Sama, 4. Wajib memandikan, ya dimandikan, dikafani wajib, disolatkan wajib, dikuburkan wajib. Tapi bedanya di sini dikafani kalau yang ini, yang tidak muhrim, orang biasa, yang tidak haji, tidak umroh, ya seluruh kafannya menutupi seluruh badan. Kalau muhrim, kepalanya dibuka. Itu aja bedanya. Kepalanya dibuka. Nah. Ya tetap. Nah. Tapi tergantung nanti dia tidak sholat karena apa? Karena orang meninggalkan sholat itu ya ada macam-macamnya. Ada macam-macamnya. Ada orang meninggalkan, kenapa kamu tidak sholat? Karena sholat itu tidak wajib. Nah, kalau yang seperti ini, dia masuk kafir murtad. Orang yang seperti itu. Jadi dia sudah menganggap sholat itu tidak wajib. Ah, itu tidak wajib itu. Anggaplah itu sunnah aja, makanya saya tidak sholat. Jadi sudah tidak mewajibkan, tidak menganggap wajib sesuatu yang diwajibkan Allah. Sholat 5 waktu kan sudah diwajibkan Allah, tapi dia tidak menganggap wajib, maka dia sudah keluar dari meskipun dia sholat, meskipun dia apalagi tidak sholat, ya sama-sama. Jadi kalau kita menganggap sesuatu yang wajib tidak wajib, itu sudah kafir sebenarnya. Sholat 5 waktu wajib, kemudian dia bilang sunnah muakkadah, mau sunnah biasa, ya. Nah, maka ini sudah keluar. Ada orang yang meninggalkan sholat karena itu, maka hukumnya masuk di sini kafir. Nah, itu tidak boleh disolatkan, haram, berdosa kita solatkan orang seperti itu. Tapi ketika ditanya misalnya, kenapa dia tidak sholat? Karena malas. Karena tapi dalam hatinya, ya itu masih kewajiban. Sholat 5 waktu itu masih wajib. Tapi kenapa dia meninggalkan sholat? Ya malas. Orang seperti ini masih dihukumi hukum muslim. Ya masih tetap seperti ini. Orang yang tidak sholat karena malas, bukan karena meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Jadi ada 2, tergantung orang tersebut. Kenapa dia? Tetangga saya misalnya, atau orang ya tidak sholat, ya kita tanya kenapa dia tidak sholat, atau tanya keluarganya kenapa ya dia tidak sholat. Oh, dia meyakini bahwa sholat tidak wajib, maka tidak boleh kita sholatkan, tidak boleh kita sholatkan. Tapi kalau misalnya ya sebenarnya ya karena dia malas, malas. Nah, kalau karena dia malas ya boleh kita sholatkan. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Nanti kalau mazhab lain ada lagi nanti yang sampai mengatakan kalau tidak sholat sama sekali ya tidak usah disolatkan, ada mazhab. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya masih diperkenankan kita untuk mensolatkan. Hukumnya seperti orang muslim tapi berdosa karena meninggalkan kewajiban. Nah, sudah kan? Nah. Sekarang kita coba masuk ke yang pertama. Ini kan sudah selesai. Kita mulai dari yang memandikan ini. Di sini cara memandikan yang pertama minimal. Ada cara minimal. Apa maksudnya minimal? Ya ini yang wajib. Yang wajib itu apa? Kewajiban kita. Nah ini membasahi seluruh badannya dengan air yang ada di kitabnya. Membasahi seluruh badannya dengan air, titik. Nah itu mungkin dikasih titik. Nah, sampai situ atau ditandain di garis bawah bahwa ini yang wajib. Nah, jadi fokusnya itu seluruh badan basah. Mirip-mirip dengan mandi wajib. Cuman bedanya kalau mandi wajib niat.
Kalau rukun mandi wajib itu dua, niat dan membasahi seluruh. Nah, bedanya mandikan jenazah ya sama seluruh, tapi bedanya niatnya tidak wajib. Sunnah tentunya bukan yang jenazahnya, yang memandikannya sunnah untuk berniat. Nah, tapi ya tidak wajib. Kalau yang memandikan tidak berniat ya tetap sah. Sudah sah, sudah dianggap sudah mandi. Nah, jadi kewajiban kita adalah yang penting dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah basah, itu aja. Ibaratnya kalau bisa dicemplung gini keluar ya sudah. Nah, tapi kan enggak mungkin seperti itu ya, kayak ayam ya, enggak mungkin ya kan, maksudnya biar lebih mudah, biar maksudnya yang penting basah gitu loh, yang penting basah, itu kewajiban kita ya, tapi tentunya jangan seperti itu kayak ayam itu. Nah, kayak ayam ini kan manusia, jadi ya ketika mandi kan ya tidak usah harus dihormati, dimuliakan juga. Nah, tapi itu tadi maksudnya ya segitu pun ya sudah sah gitu loh maksudnya, karena sudah basah semua. Nah, mau diangkat misalnya mayatnya diangkat terus dicelupin gini, terus diangkat lagi, ya itu sudah sah, tapi kan tidak layak seperti itu. Nah, tidak layak seperti itu. Nah, ya, mau cepat aja ya kan, mau cepat diangkat, masukin di air, dikeluarin, nah sudah bungkus misalnya, tapi tidak layak. Tapi kalau dikatakan itu sah, ya sudah sah. Maksudnya apa? Ya sudah tidak berdosa gitu loh maksudnya. Sudah gugur kewajiban. Nah, itu maksudnya apa? Minimal membasahi seluruh badannya dengan air. Ini yang wajib. Jadi sudah selesai ini. Nah, tinggal sekarang tentunya kita mau yang sunnah, yang sempurna. Nah, jadi cara memandikan, membasahi dibagi menjadi dua. Cara memandikan wajib dan sunnah. Yang wajib apa? Membasahi seluruh tubuh. Nah, itu aja sudah, titik. Satu aja. Nah, yang sunnah, kita maunya yang sunnah. Nah, ini yang kita akan tambahkan. Makanya di sini dikatakan dan bisa disempurnakan. Nah, bisa disempurnakan maksudnya sunnah-sunnahnya. Nah, kita baca disempurnakan dengan membasuh kubul dan duburnya, membersihkan hidungnya dari kotoran, kemudian mewudukannya wudu. Tapi wudu tidak wajib, sunnah. Memandikannya sambil diurut dengan air daun sider dan menyiramnya tiga kali. Ini secara ringkasnya, ini yang ada di Safinatin aja. Cuman saya mau lebih berurut lagi, ya biar lebih pas lagi, ya mungkin ditulis, biar cepat mungkin ditulis. Nah, yang pertama cara memandikan. Ini kita berbicara sekarang mengenai kesempurnaan yang lebih baik sama sunnah-sunnahnya. Yang pertama dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Yang mana apanya yang menghadap kiblat? Ya kakinya. Contohnya kiblat di sana. Berarti kakinya yang ke sana, kepalanya di sini. Ini kepalanya. Ini kakinya. Ya kan? Kiblat di sana berarti gini. Enggak miring, ini kepalanya, ini kakinya, ini kiblatnya. Ginilah. Hadap ke atas, tetap hadap ke enggak miring-miring, tetap hadap ke atas seperti ini. Nah, kepalanya di sini, kakinya di sini. Nah, gitu. Menghadap ke atas, ke atas. Nah, itu yang dimaksud dengan menghadap kiblat. Maksudnya ini kan sunnah. Jadi maksudnya nanti jangan sampai ada orang yang memandikan tapi tidak menghadap kiblat, kemudian ini ulang, Anda usah diulang. Ya kan? Karena menghadap kiblat ya bukan wajib gitu loh. Nah, tapi kalau kita yang mandikan lebih baik kita hadapkan jenazahnya ke kiblat. Itu maksudnya. Nah, yang kedua, sudah menghadapkan ke kiblat, ya tempatnya seperti ini, ya. Seperti ini tadi. Nah, kemudian kalau matanya terbuka, ya ini nomor 2, ditutup matanya.
Nah, harusnya kan tutup mata itu ya ketika dia meninggal. Tapi terkadang masih terbuka atau keluarganya tidak paham, belum ditutup. Nah, yang memandikan yang nutup. Nah, nutup mata sekaligus mulut. Nah, kalau mulutnya masih terbuka, ditutup mulutnya. Nah, tapi kan susah Ustaz. Ya biasanya diikat di tali. Di sini loh, di tali. Kain sampai sini, kayak pocong itu. Nah, biar ini naik seperti ini, diikat. Makanya biasa ada kain kayak tali atau kain yang seperti tali itu, tali pengikat jenazah itu diikat ke atas seperti ini. Biar apa? Tapi kalau sudah tertutup ya tidak usah. Supaya apa? Anginnya tidak masuk. Kalau terbuka itu angin bisa masuk. Kalau angin bisa masuk cepat kembung, cepat meletus. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Nah, tutup mata sama tutup mulut. Cara tutup mulutnya dengan kain diikat seperti ini ke atas, biar ini nanti rapat. Nah, kemudian yang ketiga, nah, jenazahnya ditutup kain. Jadi diambilin kain kayak sarung seperti itu ya, biasanya ada ya sarung khusus untuk memandikan. Biasanya batik-batik itu. Kalau di Indonesia ada yang kain batik, ditutup. Setelah ditutup pakai kain, itu kan ada bajunya. Bajunya dilepas. Jadi jangan dilepas bajunya baru dikasih kain. Enggak, dikasih kain dulu, dikasih kain dibungkus dulu. Kemudian pakaiannya dilepas, dikosongkan semuanya dari bajunya, celananya sama semuanya. Dalam-dalamnya. Tapi kan tidak dilihat karena sudah ada penutup atasnya. Kita kasih penutup atas kain itu. Kain baru dibuka bajunya. Kalau susah pakai gunting. Digunting tidak apa-apa. Nah, sudah. Berarti kasih kain pelapis, ditutup, terus dibuka. Dibuka kainnya, pakaiannya, bajunya sama apanya? Celananya. Nah, itu sudah selesai. Berarti apa? Sudah tidak pakai apa-apa. Sudah tidak pakai apa-apa, tapi tetap ada kain yang menutupi. Jadi auratnya tidak boleh kebuka sama sekali. Auratnya tidak boleh terbuka. Nah, auratnya. Nah, ini sudah itu berapa? Nomor berapa ini? Nomor 4. Ya, sudah ditutup. Ya, sekarang sisa 1 lembar kain misalnya. Dan sudah tidak pakai baju, tidak pakai celana. Nah, sekarang yang memandikan disunahkan apa? Memakai sarung tangan. Nah, sarung tangan. Nah, pengalas lah istilahnya, pengalas. Karena apa gunanya? Karena seorang itu tidak boleh menyentuh kemaluan jenazah, haram hukumnya. Maksudnya secara langsung. Nanti kan dibersihkan itu dubul dan kuburnya. Jadi harus ada pembatas, pembatas. Maka biasanya yang memandikan itu pakai. Kenapa pakai sarung tangan? Gunanya karena haram menyentuh kubur dan dubur jenazah, haram, tidak boleh. Nah, melihat pun tidak boleh, dilihat tidak boleh. Jadi dilihat tidak boleh, disentuh tidak boleh, haram. Nah, jadi tetap, makanya tadi ada kain itu untuk menutupi aurat. Jadi tangannya aja yang masuk. Tidak usah dibuka seperti ini. Tidak usah dibuka. Jadi tangannya aja yang masuk. Jangan ngintip. Nah, kan sudah bisa kerasa tahu kan, oh ini anunya. Makanya nggak usah dilihat gitu, nggak usah dilihat. Karena haram. Melihat auratnya haram, menyentuh tanpa perantara haram. Makanya pakai sapu tangan. Nah, itu sudah keberapa ini? 4. Yang kelima berarti ya. Yang kelima, setelah pakai sapu tangan, sekarang kita mulai. Ini tadi persiapannya tadi ini, ya kan? Pemanasannya lah. Nah, tadi nomor 1 apa? Kiblat ya. Kiblat. Yang kedua apa tadi? Menutup mata. Kemudian kain. Sudah berapa itu? 4. Terus pakai sarung tangan berarti 5 ya. Yang kelima ya. Sudah 5. Berarti 6. Masuk 5 sekarang.
Ya, tutup ini mata dan kaki. Tak ulang ya. Yang pertama menghadap kiblat. Itu kan nomor 1. Yang kedua mata dan mulut. Sudah. 2. 3 ditutup dengan kain. Sekaligus dibuka baju dan celananya. Pokoknya semuanya. Kemudian yang keempat pengalas tangan. Keempat ini sudah sampai sini berarti. Nah, yang kelima apa namanya? Perenggangan tahu? Merenggangkan otot-otot kayak olahraga. Apa namanya? Melemaskan. Supaya tidak terlalu tidak kaku. Karena kalau terlalu kaku itu bisa itu patah. Bisa apa? Patah. Kalau bergerak, wah patah nanti. Jadi apa? Ya digoyang-goyang gini. Ya seperti kalau mau olahraga. Digoyang-goyang kakinya juga digini-giniin. Di sini-sininya digoyang-goyang ya kayak olahraga gitu. Nah, itu yang keberapa? Yang kelima. Nah, sekarang sudah seperti itu, sudah selesai semuanya. Nah, baru kita ambil jenazahnya. Nah, kita mulai apa? Membersihkan. Pembersihan sekarang ini, pembersihan. Kita angkat apa ini? Perutnya. Kita angkat setengah badannya. Jadi kakinya tetap ini lurus, kemudian kita jadi kayak ibaratnya kayak gini nih. Seperti ini. Ininya seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, kemudian ini nomor berapa ini? Nomor 6. Apa namanya? Didudukkan. Setengah duduk. Apalah, setengah duduk dan diurut-urut apa perutnya. Dipijit, diurut. Pakai apa? Dengan sedikit tekan, tapi jangan terlalu keras. Nah, itu untuk mengeluarkan apa? Kotoran yang tersisa yang belum keluar. Nah, jadi sambil diurut. Nah, jadi bangunkan setengah badan, kemudian perutnya ini perutnya diurut-urut. Nah, ditekan sambil ditekan. Nah, sambil ditekan, tapi jangan terlalu kuat. Ya, dengan halus. Nah, kemudian setelah itu membersihkan dubur dan kubulnya. Karena tadi kan sudah ditekan ya, dengan harapan nanti kotoran-kotoran yang tersisa itu bisa keluar semua. Nah, jadi setelah ditekan, yang mandikan itu tangannya masuk. Tadi jangan sampai terbuka, kainnya jangan dibuka, jangan ngintip. Tangannya yang masuk. Pakai pengalas tangan tadi. Nah, setelah itu mungkin ada orang yang bantu untuk menyiram. Jadi sambil dibersihkan kubul dan duburnya, lubang belakang, lubang depannya itu sambil disiram. Kalau sudah bersih, nah ini selanjutnya nomor sampai bersih. Kemudian setelahnya apa? Setelahnya nomor berapa nih? Nomor 8. Ini membersihkan. Nah, ini kan kita sudah masuk tadi, membasuh kubul dan dubur yang ada di kitabnya. Kemudian membersihkan hidung. Nah, ini nomor 8. Membersihkan hidungnya. Bagaimana caranya? Ya, kita ambil kain, kita basahin kainnya, kita masukkan kainnya di lubang hidungnya. Jadi tidak disiram-siram masuk seperti itu airnya. Jadi ada kain seperti ini, ya dibasahin, kemudian kita masukkan di lubang hidungnya. Nah, bisa ditambahkan sama giginya. Ibaratnya ya gosok gigi lah ibaratnya. Ya pakai kain juga, tapi jangan kain yang bekas hidung. Kain baru, kasihan kalau bekas hidung kan sudah. Nah, kain baru ya, sudah kain yang untuk hidung khusus, kemudian ambil kain lagi, kemudian digosok-gosok. Pakai kain aja, pakai kain. Takutnya nanti kalau pakai sikat gigi terlalu keras. Jadi pakai kain, yang penting digosok. Kain basah. Sudah selesai. Ini nomor 8.
Jadi nomor 8 itu apa? Membersihkan hidung dan gigi dengan kain basah, gitu aja. Dengan kain basah, membersihkan hidung dan gigi dengan kain basah. Sudah 8, 9 berarti. Nomor 9, Afan bisa tambah sama kukunya kalau bisa. Jadi hidung, gigi sama kukunya. Kalau mau dibersihkan ya dengan potong kuku ya enggak apa-apa juga. Biasanya kan hitam itu kuku orang. Panjang kukunya terus hitam. Nah, itu dibersihkan kalau bisa. Bisa dipotong juga. Kalau mau dipotong enggak apa-apa. Atau bagusnya dibersihkan aja, intinya apa? Pakai apa? Kalau ibarat di sini biasanya bilangnya pakai duri. Intinya potong kuku itu ada untuk menghilangkan kotorannya itu. Nah, kayak pisau kecil itu. Dihilangkan dulu. Kemudian setelahnya nomor 9, baru setelah kita membersihkan kotoran-kotoran dubur, ya kubul sama giginya, kotoran di jari-jari, kotoran di hidungnya, baru kita mulai mewudukannya. Mewudukannya kan? Taudiuhu. Nah, mewudukan. Nah, bisa ditambahin keterangannya atau dalam kurung, bagusnya dengan air dingin, tapi bukan air es. Air dingin. Bukan air hangat, bukan air hangat. Ya, seperti air tawang mangwa itu lebih bagus, yang segar-segar. Tapi bukan air es, bukan air kulkas. Nah, dan bukan juga dimanasin air. Ya, tidak seperti itu. Bukan boleh, tidak boleh, cuma nanti kulitnya itu agak keriput atau apa gitu, ditakutkan. Jadi bagusnya itu biar kulitnya itu segar dan menyatu. Tidak kalau kena air itu biasanya kan tahu, kalau ada ayam terus kasih air panas itu kayak keriput, jadi tidak apa istilahnya kalau kayak gini nih. Apa itu? Tapi kalau air dingin itu lebih menjadikan kulit itu kuat gitu. Jadi kuat. Kemudian yang setelah mewudukkan berarti nomor 10. Baru kita memandikan. Memandikan tadi ada, kalau yang wajibnya ya yang penting basah, tapi kita catat yang sunnahnya, yang sempurnanya secara berurut, mandikannya dari mana sampai mana. Nah, mendahulukan. Jadi cara mandikannya yang sunnah, ini masih nomor 10, tapi mungkin rinciannya nomor 10 mungkin A, B, C seperti itu. Jadi yang pertama, ketika kita sudah wudhu, berarti sekarang dimandi ya wudhunya seperti biasa, dari tangan, ya kan, dari tangan sampai kaki. Kalau bisa didoakan. Tadi lupa tadi. Jadi didoakan doa wudhu, tapi bukan Allahumma ja'alni, Allahumma ja'alhu minat tawwabina wa minal mutatahhirin, sama dengan doa wudhu kita. Jadi sunnahnya juga kita membacakan doa syahadat dulu. Jadi setelah wudhu, sebelum dimandikan, bacakan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma ja'alhu minat tawabina wa ja'alhu minal mutatahhirin gitu. Itu sunnahnya juga. Setelah didoakan, baru kita mandikan. Sekarang mandinya seperti mandi wajib, mirip-mirip mandi wajib urutannya. Mulai dari apa? Kalau mandi wajib, kepala 1 A. Jadi tulis A. Cara mewudukkan nomor 10 tadi apa? Memandikan. Memandikan ini ada urutannya lagi. A misalnya, ya kan? Nomor 10 memandikan A. Nah, A kepala. Mulai dari kepala. B. Setelah kepala tentunya sama mukanya. Sama mukanya, kepala semuanya nih, dari ujung rambut sampai leher ini. Ini namanya kepala. Nah, setelah kepala pindah ke
ibaratnya apa? Depan kanan. Nah, gitu aja. B, depan kanan. Depan kanan. Nah, jadi dimandikan mulai dari atas. Iya, diguyurkan sambil seperti mandi. Ya, diusap-usap. Nah, ini kita berbicara tentang urutannya ya, urutannya. Jadi sunnahnya itu bukan dari kaki ke atas, tapi dari kepala ke bawah gitu maksudnya. Kepala, setelah kepala yang B-nya tadi apa? Depan kanan. Ini tentunya depan kanan dari atas sampai kaki. Yang sebelah kanan sampai ujung. Ibaratnya gini, depan kanan itu maksudnya mulai dari ujung jari kanan. Jadi depan kanan itu sudah masuk tangan. Mulainya dari ya kanan ini depannya. Jadi semuanya ini dicuci dari ujung jari kanan naik ke sini terus turun ke bawah sampai ujung kaki kanan. Ujung jari kaki kanan. Nah, itu namanya apa? Kanan depan. Kanan depan ini setengahnya nih. Kanan depan. Tapi tetap ada kainnya nanti. Tetap ada kainnya nanti apa? Tangannya aja yang masuk. Tangannya yang masuk sambil sambil ada yang bantu siram. Nah, tangannya masuk sampai dicuci apa? Ujung jari kaki kanan. Nah, itu B-nya. Jadi yang pertama kepala sudah, ini A. Kemudian yang B, yang kedua dari sini naik, ini semua ini naik dicuci depan ya sampai ujung kaki kanan. Nah, kemudian yang C, yang ketiga ya sama, tapi ini depan kiri. Tadi apa tadi? Depan kanan. Sekarang depan kiri. Apa maksud depan kiri? Ya sama, dari ujung jari kiri naik terus turun sampai jari kaki. Nah, itu berarti sudah 3. Kepala, depan, kanan, depan, kiri. Nah, baru setelah itu baru dibalik sedikit, apa telentangnya namanya, dimiringkan sedikit, kemudian baru dimulai dengan belakang kanan sampai kakinya, itu belakang kanan. Nah, ini yang keempat atau D. Yang E atau yang kelima, baru yang terakhir apa? Belakang kiri sampai kaki. Ya sudah selesai. Nah, jadi ada urutannya seperti mandi wajib. Cuma bedanya kalau mandi wajib kepala, kanan depan, kanan belakang, langsung kanan semua dulu, depan belakang, kiri depan, kiri belakang. Itu kan kalau mandi wajib. Kenapa ini beda? Depan dulu semua, depan dulu, kanan kiri, terus belakang, kanan kiri. Karena biar susah dibolak-balik. Kalau kita mandi kan ya bebas aja, maksudnya agak mudah, ya kan? Ya bisa langsung depan, belakang. Tapi kalau mayit ya selesaikan depannya dulu, nanti tinggal terakhir di belakangnya. Jadi urutannya seperti itu. Jadi kepala, depan kanan, depan kiri 3, yang keempat belakang kanan, belakang kiri. Nah, itu sudah selesai. Itu urutannya. Tapi kalau ada orang dari kaki tidak berurut, yang penting basahin semua, ya sudah sah. Ini kita bicara yang sempurna sesuai urutannya. Nah, kemudian yang terakhir nomor berapa ini? 11. Nomor 11 bisa ditambahkan apa? Sunnah. Jadi berapa kali? Yang wajib itu satu kali. Tadi berurut itu satu kali, tapi tentunya dengan air suci, Nah, bukan air najis. Nah, air suci. Nah, kemudian sunnahnya. Nah, sekarang sunnah tambahannya 3 kali. Apa artinya 3 kali? 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Banyak air misalnya bisa 7 kali, atau terlalu kotor misalnya, ya kan, jenazahnya terlalu kotor. Nah, jadi bisa lebih banyak. Jadi ambil yang ganjil. 1 kali wajib, sunnahnya 3 kali, bisa 5
kali, tengah-tengah bisa 7 kali. Nah itu apa namanya jumlahnya, jumlah basuhannya. Maksudnya tadi 3 kali ya, tadi itu urutannya itu hitungan 1 kali. Kepala, ya kan? Kepala, depan, belakang, itu namanya 1 kali. Sunnahnya diulang lagi. Kepala, depan, belakang, 2 kali. 3 kali, berarti diulang sampai 3 kali. Nah, seperti aja, 3 kali. Sunnahnya gini, 3 kali basuhan yang pertama itu pakai sider. Pakai sider. Kalau tahu sider kan, daun bidara. Biasanya sudah ada khusus, sudah ada paketnya. Ya, untuk memandikan jenazah itu sudah ada dijual biasa di apa? Nah, tidak ada bidara bisa diganti sabun. Jadi bidara itu ibaratnya pengganti bukan, asalnya lebih baiknya bidara. Biasanya sudah ada yang bubuk malah. Sudah ada yang bubuk. Nah, tapi kalau tidak ada pohon bidara ya diambil terus dihancur ya itu bisa juga. Nah, tapi kalau tidak ada bidara bisa pakai sabun. Jadi basuhan pertama tadi sabun, disabunin semua. Itu yang pertama. Anggaplah kita 3 kali. Basuhan yang pertama intinya bidara atau sabun gitu aja. Bidara atau sabun. Sesuai urutan yang tadi, kepala, depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Nah, pakai apa? Sabun atau bidara. Ini yang pertama. Basuhan yang kedua ini namanya membilas. Air bilasan. Membilas apa? Bekas sabun atau sabunnya atau bidaranya. Jadi yang pertama dibasuh pakai sabun, air sabun istilahnya. Jadi ibaratnya ada sewadah air, kemudian kita masukkan sabun atau bidara. Itu yang dipakai mandikan. Itu yang pertama. Kemudian air bersih. Yang kedua air bersih, namanya muzilah, untuk menghilangkan. Jadi dihilangkan tadi. Nah, basuhan kedua pakai air biasa, dihilangkan bekas-bekas daun bidaranya sama bekas sabunnya. Itu yang kedua. Yang ketiga biasanya air ini dicampur kapur. Yang ketiga. Jadi air pertama, wadah pertama untuk dicampur bidara atau sabun. Sudah. Yang kedua air bersih lah untuk membilas sabunnya dan bidaranya. Yang ketiga ya sama air suci tapi ditambahkan biasanya dengan kapur. Tidak ada kapur ya enggak apa-apa, air bersih aja. Nah, itu 3. Sudah kan? Ini 3. Kalau mau 5 bagaimana? Berarti bagaimana urutannya kalau 5? 5 bidara bilas. Bidara bilas. Ditutup dengan kapur. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau tadi kan bidara bilas kapur. Bidara bilas kapur 3. Kalau mau 5 bidara bilas berarti bidaranya 2 kali. Bilasnya 2 kali. Kapurnya tetap 1 kali. Sudah 5. Mau 7, ya nanti diulang-ulang, nanti ditutup dengan kapur terakhir. Bidara, bilas, kapur. Udah kan? Nah, ini sunnahnya ini. Mau yang 3, mau yang 5, mau yang 7, semuanya sunnah. Nah, itu kurang lebih cara memandikan. Nah, kalau sudah selesai, ya bisa 3 tadi, ya sudah pakai kapur, itu terakhir, ya sudah. Nanti tinggal karena kainnya basah, ya dipindahkan, kemudian diganti, ibaratnya apa? Ganti kain yang kering. Karena sebentar lagi nanti mau dikafani. Jadi ini disingkirkan tadi yang kain pengalas itu karena sudah basah, disingkirkan, diganti yang ibaratnya kayak pakai handuk gitu. Nah, biar kering. Nah, setelah kering baru nanti pindah ke kafan. Nah, mengkafani. Nah, kira-kira terbayang ini untuk mandikan jenazah. Hah? Terbayang kan?
Kalau mandi diri sendiri kan terbayang. Nah, karena setiap hari mandi. Nah, sekarang mandikan orang lain. Mandikan orang lain. Fadhol. Kadang yang memandikan itu di sebagian masyarakat itu sabunnya nggak dicampur pakai air ataupun mungkin karena nggak ada dalam Oh, biasanya gini. bisa juga. Itu teknis aja nanti. Bisa langsung misalnya bidaranya atau sabunnya dicampur langsung, jadi nanti bisa juga nanti ya kayak kita mandi nanti. Nah, disabunin. Tapi harus pakai kaos tangan. Ya, kaos tangan itu tadi gunanya supaya yang ini. Adapun yang ini sebenarnya kalau sudah aman yang ini tapi mau membasuh yang lain yang bukan kemaluan ya dilepas pun enggak apa-apa sebenarnya. Tapi bagusnya nama siapa tadi? Fadhol. Pertama mandi nggak usah direkam. Hukum mandi orang setelah memandikan jenazah berhukum mubah, sunnah atau wajib yang pertama. Yang kedua, hukum orang yang haid atau nifas atau junub memandikan jenazah. Nah, itu sunnah hukumnya, tapi tidak wajib. Memandikan setelah mandikan sunnah. Yang wajib dimandikan ya jenazahnya ini. Jenazahnya wajib, fardu kifayah maksudnya, fardu kifayah. Adapun yang mandikan ya nanti sunnah gitu aja. Yang kedua, Orang yang haid. nifas. Nah, ini saya belum pasti ya, belum pasti dalam mazhab bagaimana nanti insya Allah bagi orang haid. Nah, tapi yang ana mau tekankan nanti kita belum bahas juga tadi siapa yang memandikan, siapa yang memandikan. Dan ada yang meninggal. Kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikan siapa? Yang pertama, yang paling berhak memandikan ya muhrim laki-lakinya. Muhrim laki-lakinya, misalnya bapaknya berarti anak, misalnya anaknya gitu, atau anaknya meninggal bapaknya masih hidup, bisa bapaknya atau saudara laki-lakinya, nah kakaknya atau adiknya misalnya. Nah, ini yang lebih bagus. Jadi misalnya jenazahnya laki-laki, berarti yang mandikan siapa? Muhrim laki-laki. Muhrim laki-laki. Nah, itu yang pertama. Tapi misalnya muhrim laki-laki tidak mau atau tidak tahu caranya, ya bisa diganti, diwakilkan oleh siapa? Oleh muslim laki-laki. Maksudnya tetangganya. Jadi bukan muhrimnya, tetapi laki-laki juga, sesama laki-laki. Ya misalnya kita ini tetangga kita, bukan keluarga, tidak ada hubungan darah ya kan? Meninggal, keluarganya tidak ada yang mau memandikan, ya kita. Nah, ini tapi yang laki-laki dengan laki-laki. Jadi yang pertama bagusnya itu muhrim laki-laki. Yang kedua muslim. Maksud muslim di sini maksudnya bukan muhrim. Nah, tapi yang muslim laki-laki. Nah, bisa juga yang ketiga perempuan tapi yang muhrimnya. Misalnya suami istri. Nah, itu bisa juga. Nah, yang tidak boleh wanita tidak muhrim memandikan laki-laki. Ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Jadi yang boleh itu apa? Yang boleh apa? Lebih bagusnya muhrim laki-laki, muslim laki-laki. Maksudnya yang tidak muhrim tapi muslim. Kemudian yang ketiga boleh perempuan dengan catatan dia muhrimnya laki-laki ini. Nah, itu catatan terakhirnya itu. Kalau tidak ada pun tidak usah dimandikan. Kalau ada seperti itu. Nah, misalnya di tempat itu ya semuanya orang kafir, ya kan? Ada laki-laki meninggal ya tidak ada yang ngurus. Yang ada hanya muslimah, tapi bukan muhrimnya. Ya ndak usah ndak usah bilang, oh ini darurat, ndak usah darurat, ya. Lah bisa langsung, ndak usah dimandikan. Nah, berarti ada 3. Nah, kebalikannya. Kalau jenazahnya wanita berarti yang paling berhak dibalik tadi. Muhrim wanita, ya kan? Nah, muhrim wanita. Kemudian muslimah yang tidak muhrim, muslimah
wanita, tetangganya, ya kan, atau ustazahnya. Nah, kemudian yang ketiga, boleh laki-laki dengan catatan laki-laki ini mahramnya. Muhrim tadi orang ihramnya, tapi bahasa Indonesianya muhrim. Tapi yang benarnya mahram, ya kan, mahram. Karena muhrim itu orang yang pakai baju ihram, yang baju putih itu tadi. Nah, itu namanya muhrim. Nah, kalau mahram itu ya anak sama ibu, nah, itu namanya mahram. Yang sudah kita bahas dulu di pembatal ada mahram. Nah, itu boleh dengan catatan apa tadi? Mahram. Beda jenis kelamin boleh dengan catatan mahram. Dan catatan pada umumnya jangan sampai yang mandikan yang mulutnya bocor. Mulutnya bocor ini jangan. Wah, ini terkenal ini ngomong ini. Jangan sampai dia yang mandikan. Orang yang terkenal mulutnya bocor, nah jangan sampai dia mandikan jenazah. Nanti ada sesuatu, nanti dia ngomong. Nah, jadi kita itu di tempat tertentu, sunnahnya itu di tempat tertentu. Yang boleh ada di situ ketika memandikan, yang dibutuhkan saja 2 sampai 3 orang paling. Ya bukan 5 orang sampai 10 orang, apalagi sampai ditonton. Praktek memandikan, tidak seperti itu. Tidak boleh praktek sama yang asli. Kalau mau praktek ya orangnya orang hidup atau pakai boneka. Nah, jangan orang jenazah kemudian dijadikan pembelajaran. Nah, jangan. Karena takutnya nanti ada sesuatu, nah, dia ngomong. Nah, itu tidak bagus. Ya, orang manusia itu matinya aja dijaga aibnya. Apalagi hidupnya. Kalau matinya aja masih tetap harus dijaga, apalagi hidupnya. Nah, jadi makanya kita disunahkan ada orang meninggal ya jangan bicarakan keburukannya. Disunahkan untuk membicarakan kebaikannya. Nah, kalau tidak ada kebaikannya, Ustaz, ya tidak usah bicara. Tidak usah ngomong. Nah, itu diperhatikan. Ada keluarga kita yang meninggal, perhatikan yang memandikan jangan sampai yang bocor. Nah, jangan sampai yang bocor. Nah, soalnya nanti dia takutnya cerita-cerita ke tetangga, cerita ke orang lain. Nah, itu tidak bagus. Nah, ini sudah selesai nih cara memandikan. Teorinya. Mungkin cukup sekian dulu ya. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak.